Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa Bu? Saya Ibu Epi Mbak. Oh iya, Ibu Evi, umur Saya udah 60 tahun. 60 tahun. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Perawat Apriani. Di sini tujuan saya sesuai janji kita kemarin Bu, yang saya datang ke rumah Ibu. Tujuan di sini saya melakukan penkes atau penyuluhan kesehatan tentang nyeri sendi. Nah ini saya ada leaflet Bu, Ibu bisa baca selagi saya menerangkan materinya nanti. Ya, Mbak. Nah di sini sebelum masuk ke materi inti nih Bu, saya mau nanya nih Bu, Ibu dari sepengetahuan Ibu nih, Ibu tahu nggak apa itu nyeri? Dan dalam kehidupan sehari-hari, apakah Ibu pernah merasakan nyeri atau gejalanya Ibu? Yang saya tahu ya Mbak tentang Iya. nyeri itu ya sendinya sakit-sakit kayak gitu. Dan saya kan udah tua ya Mbak, pasti sering lah ngerasain apalagi di bagian lutut. Iya benar sekali Bu, benar sekali apa yang Ibu bilang tadi, nyeri itu ada kayak nyeri-nyeri yang sakit gitu Ibu. Nah di sini saya masuk ke intinya Bu, tentang nyeri nih. Di sini saya lagi menjelaskan, Ibu bisa lihat di leafletnya juga udah ada juga ya Bu ya. Nyeri itu adalah rasa sakit yang tidak nyaman pada sendi, yaitu jaringan yang menghubungkan dan membantu pergerakan antara dua tulang. Nah, nyeri sendi dapat berupa nyeri tumpul, tajam, kaku atau panas di sendi dengan intensitas ringan hingga berat Ibu. Terus penyebab nyeri sendi itu apa saja? Nah, penyebab nyeri sendi ini bisa terjadi beragam kondisi Bu, mulai dari cedera atau peradangan pada sendi, bursa, ligamen, tulang rawan, tendon, tulang-tulang di sekitar sendi. Nah, Ibu pernah nggak merasakan dari penyebab yang saya sebutkan tadi, adakah Ibu rasakan? Ada Mbak kayak nyeri karena cedera kayak gitu kan. Oh iya, itu udah termasuk penyebabnya ya Bu ya, cedera tadi. Terus di sini saya menjelaskan lagi tentang gejala nyeri sendi. Gejala nyeri sendi ini juga banyak kali Bu, seperti sendi terlihat kemerahan, bengkak, nyeri ketika disentuh. Terus sendi terasa hangat dan kaku, gerakan sendi berkurang atau terbatas. Terus sendi sulit digerakkan, misalnya pincang ketika berjalan akibat nyeri di sendi lutut. Tadi Ibu bilang kan Ibu pernah mengalami itu penyebab dari nyeri sendi itu cedera ya Bu ya. Nah ini juga udah ada gejalanya ya, pastinya itu seperti kemerahan, bengkak. Otomatis kan ada kita cedera nih Bu ya, otomatis tubuh kita ini tabrakan sama benda keras, otomatis sudah merah atau bengkak ya Bu ya. Berarti Ibu udah pernah mengalami nyeri itu. Terus di sini cara pencegahan nyeri sendi itu apa saja nih? Ini pencegahannya juga banyak Bu, saya sebutkan salah satunya seperti mengurangi aktivitas yang dapat menyebabkan nyeri sendi, sering beristirahat bila melakukan gerakan atau aktivitas yang memberikan tekanan yang berulang pada sendi, menjaga berat badan tetap ideal, menggunakan alat pelindung diri jika melakukan aktivitas yang rentan menyebabkan cedera, rutin berolahraga, terutama olahraga untuk nyeri sendi dan olahraga yang aman untuk lutut, dan yang terakhir itu menjalani pemeriksaan dan pengobatan rutin jika menderita penyakit yang meningkatkan risiko terjadinya nyeri sendi seperti Bu ya, osteoartritis, rheumatic arthritis atau penyakit asam urat. Penyakit asam urat ini dari kalangan lansia udah banyak ya Bu ya terjadi, karena asam urat itu udah kayak mendasar dan udah merata kena penyakit itu lansia. Di sini Bu ya, saya ada video nih Bu tentang obat herbal yang bisa meredakan nyeri. Sebelumnya apakah saya bisa memutarkan videonya Ibu? Iya Mbak, boleh. Baik, terima kasih ya Bu ya, saya putarkan videonya. Ibu bisa tonton dan cermati ya Bu ya. Ini Bu, salah satu obat terampuh dalam meredakan nyeri itu ada kencur ya Bu ya. Ini bisa
bisa pengertiannya, ini penjelasannya juga. Dosis 160 mg per hari dibandingkan dengan obat anti nyeri ya, meloxicam dibandingkan. Nah kemudian ternyata setelah 10 hari dipakai pada 40 sampel atau pada 40 pasien, rasa nyerinya akibat peradangan sendi berkurang. Nah, kencurnya itu bisa dibikin minum ya Bu ya. Dibalur itu dengan salep yang bentuknya sudah ada. Memang kalau dari bentuk kita coba bentuk efektif juga dalam bentuk yang sudah disalep ya. Tapi pada manusianya penelitiannya pada ekstra dan minum. Nah ini yang kedua itu ada ketumbar ya Bu ya. Ini ada juga penjelasannya dari dokter juga. Yang beredar di masyarakat bahwa minum air daman ketumbar itu secara rutin dapat meringankan nyeri sendi. Fakta atau mitos, dokter? Itu juga fakta. Ya, sebenarnya penggunaan biji ketumbar sebagai analgesik ya untuk mengurangi nyeri itu lebih baik digunakan secara topikal. Bukan dimakan. Umumnya orang-orang zaman dahulu ya atau nenek moyang kita atau dari negara lain, mereka menggunakannya untuk pengobatan nyeri sendi misalnya itu dengan ditumbuk ya, kemudian ditempelkan secara topikal ke daerah yang sakit ya. Jadi efek yang dihasilkan lebih baik karena dia punya efek lokal. Ini ketumbarnya bisa digunakan dengan membalurkan bagian yang nyeri ya Bu ya. Efeknya akan menjadi lebih cepat Tapi dibanding kalau tadi kan kita sampai diminum ya dok ya? oke ya. Diminum tidak ada efek analgesik atau ada efek analgesik, Tetapi untuk waktu yang cukup lama. Oh iya iya. Disarankan dengan menggunakan secara topikal. Jadi itu memang sebaiknya dikonsumsi, diminum, atau kalau ada untuk sendi tadi bisa untuk dioleskan dok ya. Betul ya. Iya. Nah yang terakhir itu ada lengkuas ya Bu. Ini ada juga penjelasannya. Lengkuas ini bagus atau untuk mengurangi peradangan yang dapat menyebabkan penyakit. Ini fakta atau mitos dokter? Apalagi lagi pandemi nih dokter, kayak gini perlu banget nih. Fakta atau mitos nih dokter? Kalau yang ini ada suatu fakta. Wah, fakta. Ya, jadi penjelasannya adalah berbagai kandungan atau zat aktif yang terdapat di dalam lengkuas ini ya banyak mengandung antiinflamasi atau anti peradangan. Yang sudah banyak buktinya adalah digunakan untuk peradangan pada daerah sendi. Oke, itu ya. Tapi cara konsumsinya gimana? Apakah direbus apa? Ya, spesifik untuk pengobatan pada radang sendi biasanya sudah ada sediaan-jadinya. Jadi dalam bentuk kapsul dikonsumsi tentunya dalam jangka panjang. Jadi kita tidak bisa mengharapkan lengkuas itu kemudian menyembuhkan dalam jangka waktu pendek. Biasanya penggunaan sekitar 1 bulanan itu akan mampu mengurangi atau menghambat durasi sakitnya di daerah sendi tersebut. Oh, jadi bentuknya tuh kayak kapsul gitu ya dok? Jadi tinggal diminum aja ya? Ini praktis banget. Sedangkan lengkuas tadi kan udah ada yang bentuk itu bentuk kapsulnya ya Bu ya, karena udah banyak beredar obat-obatnya itu. Ya, kalau untuk penggunaan tradisional kita bisa menggunakan lengkuas atau disebut laos tadi dalam bentuk bubuk kering seperti ini atau sediaan sudah jadi atau kalau rajin kristal rajin kamu bisa parut, kemudian biasanya ini hasil parutannya seperti ini ya, ini bisa diperas ya, kemudian dicampur dalam air mendidih seperti itu, kemudian disaring dan air rebusannya tadi bisa dikonsumsi secara teratur 2-3 kali sehari dengan tujuan misalnya untuk mengurangi rasa sakit seperti itu atau mengurangi rasa kembung di daerah saluran cerna. Nah baik Bu, itu video yang saya lihatkan pada Ibu. Nah karena penyuluhan saya udah selesai juga nih Bu ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan Ibu? Nggak ada Mbak. Oh iya, baik, kalau tidak ada Ibu, di sini saya ingin menanyakan nih, biar wawasan Ibu tambah luas juga, biar Ibu paham juga. Saya ada pertanyaan nih buat Ibu. Dari video tadi nih, 3 obat herbal yang ampuh untuk meredakan nyeri sendi itu apa saja? Tadi ada kencur, Iya. terus ketumbar, sama lengkuas ya Mbak. Oh iya benar sekali Bu. Ternyata Ibu udah paham ya Bu. Nah di sini saya mau nanya, Ibu sering nggak sih menggunakan
obat-obat herbal yang tadi Ibu sebutkan dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Nggak suka, saya kan orang tua ya Mbak, udah tua biasanya urut aja sih Mbak. Oh iya baik, iya benar sekali Bu ya, zaman dulu kan ya banyak orang tua tuh dikit-dikit diurut, sakit-sakit diurut ya. Sebisa mungkin Ibu ya ubah pola hidup Ibu itu jangan terlalu sering diurut ya Bu ya. Seringlah diselangi gitu minum obat, terutama nih obat 3 tadi Bu ya, biar nyeri sendinya bisa berkurang. Nah, karena penyuluhan saya sudah selesai juga Ibu ya, saya ucapkan terima kasih sama Ibu karena udah telah berperan dalam penyuluhan saya. Terus nanti besok saya akan datang lagi untuk mendokumentasikan hasilnya Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih, saya pamit Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak, sama-sama.